Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fira Kananda dari kelas 11 nomor absen 22 akan menjelaskan seputar tangan nada mayor. Nah, jadi skala mayor atau tangan nada mayor ini merupakan salah satu dari tangan nada diatonik. Skala ini tersusun oleh 8 not, dengan not yang ke-8 ini memiliki frekuensi 2 kali lipat dari not yang pertama. Dan biasanya not yang ke-8 ini diberi simbol aksen supaya kita dapat membedakan mana not yang ke-8 dan mana not yang pertama. Kemudian interval dari skala mayor sendiri adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, kemudian ciri-ciri dari tangan nada mayor yaitu yang pertama bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Nah, ini untuk penerapannya. Jadi tadi kan interval dari skala mayor itu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kita ambil contoh tangan nada yang nggak butuh mol atau crash sama sekali, yaitu tangan nada C mayor. Jadi kita tulis di sini dimulai dari C, diakhiri oleh C juga. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, untuk menentukan jarak antar nada ke nadanya, umumnya jarak antar nada ke nada itu bernilai 1. Tapi ada pengecualian untuk jarak dari E ke F dan B ke C. Masing-masing memiliki nilai setengah. Kemudian ini ada sharp atau crash. Nah, guna dari sharp atau crash ini menaikkan setengah nada. Nada yang diberi tanda crash ini biasanya berimbuhan is untuk pelafalannya. Jadi contoh misalnya nih, C ditambah crash, jadinya kan C crash. Nah, kita baca cis. Terus habis itu D tambah crash sama dengan D crash, kita baca dis. Nah, untuk mempermudah kita menentukan di mana harus meletakkan sharp atau crash dalam sebuah tangan nada itu, yang pertama ada rumus crash. Caranya kita tentuin dulu. Nada yang kelima dari tangan nada sebelumnya itu dijadikan nada dasar. Nah, kemudian nada ketujuh dari tangan nada baru itu dinaikkan setengah atau diberi sharp. Kita lihat contoh dari penerapan sebelumnya. Dari tangan nada C mayor ini, nada kelima adalah nada G. Jadi kita gunakan G untuk nada dasar dari tangan nada berikutnya. Jadi kita tulis di sini dimulai dari G kemudian diakhiri oleh G aksen. Jadi urutannya G, A, B, C, D, E, F, G. Terus kita hitung nih, nada ketujuh dari tangan nada ini kan huruf F. Jadi F ini dikasih sharp. Nah, kalau masih nggak percaya juga sama cara yang tadi, kita bisa buktikan dengan cara interval. Nah, diingat-ingat lagi, tadi kan interval mayor 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita tulis lagi nih tangan nadanya, G, A, B, C, D, E, F, G aksen. Kemudian kita tentukan jarak aslinya dulu. Jadi G ke A1, A ke B1, B ke C tadi setengah, C ke D1, D ke E1, E ke F tadi setengah, F ke G aksen 1. Nah, terus kita bisa lihat di sini kalau misalnya jarak antara E ke F dan F ke G aksen itu masih salah. Kalau misalnya kita ngikutin aturan interval mayor yang tadi. Harusnya E ke F itu 1, F ke G itu setengah. Oleh karena itu, karena kita mau menaikkan setengah jarak antara E ke F, kita kasih huruf F ini crash. Oleh karena itu, nilai dari F ke G aksen itu juga berubah jadi setengah. Nah, kemudian ini ada mol atau flat. Guna dari mol atau flat ini menurunkan setengah nada, kebalikan dari sharp atau crash tadi. Nah, untuk menentukannya, yang pertama ada rumus mol. Caranya kita tentukan lagi nada keempat dari tangan nada sebelumnya itu dijadikan sebagai nada dasar. Kemudian nada keempat dari tangan nada baru ini diturunkan setengah atau diberi mol. Kita lihat contoh dari penerapan sebelumnya. Nah, dari tangan nada C mayor ini kan nada keempatnya itu huruf F. Jadi F ini kita gunakan sebagai nada dasar untuk tangan nada berikutnya. Nah, kita tulis lagi di sini urutannya F, G, A, B, C, D, E, F aksen. Terus kita hitung deh, nada keempat dari tangan nada ini itu kan huruf B. Jadi huruf B ini dikasih tanda mol. Nah, kalau masih nggak percaya juga sama cara yang tadi, bisa dibuktikan dengan cara interval. Interval mayor tadi 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Terus kita tulis lagi F, G, A, B, C, D, E, F aksen. Kita tulis lagi jarak asli dari tangan nada tersebut, F ke G1, G ke A1, A ke B1,
B ke C tadi setengah, C ke D 1, D ke E 1, kemudian E ke F aksen juga setengah. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa jarak dari A ke B sama B ke C itu masih salah. Kalau misalnya ngikutin aturan interval mayor tadi, harusnya jarak A ke B itu setengah, kemudian B ke C itu 1. Nah, karena kita mau nurunin setengah jarak antara A ke B, jadi kita kasih huruf B ini tanda mol. Nah, jadi kenapa kita nggak kasih sharp aja di huruf A? Karena kalau misal kita kasih sharp di huruf A, jarak antara A ke B emang berkurang jadi setengah. Tapi jarak antara G ke A bakal tambah setengah jadi 1,5. Jadi bakal tambah salah. Terus kenapa kok kita juga nggak kasih sharp aja di huruf C? Emang sih B ke C nanti jaraknya bakal jadi 1. Tapi jarak C ke D nanti bakal berkurang jadi setengah. Jadi kalau misalnya kita kasih sharp, nggak bakal ada yang benar. Oleh karena itu kenapa ada yang namanya tanda mol. Seperti yang bisa kita lihat di sini, setelah dikasih mol, jarak antara A ke B jadi setengah dan B ke C jadi 1, sehingga sesuai dengan aturan interval mayor. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tentu salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.